Perkenalkan, nama saya Erik Arasy Rudianto dari Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin menyampaikan hasil praktikum mandiri teknologi pembenihan ikan, yaitu manipulasi lingkungan berupa suhu dan pemberian pakan terhadap kematangan gonad finfish air tawar. Di sini saya akan menyampaikan satu pengaruh suhu dan pakan yang diberikan terhadap kematangan gonad dan perlunya manipulasi lingkungan dalam usaha pembenihan. Yang kedua adalah alat dan bahan. Yang ketiga adalah tahapan persiapan wadah budidaya. Yang keempat adalah tahapan pemberian pakan. Yang kelima adalah data suhu harian beserta referensi. Yang keenam adalah pakan yang diberikan beserta kandungannya. Dan yang ketujuh adalah hasil yang diperoleh. Ruang lingkup proyek, manipulasi lingkungan berupa suhu air dan pemberian pakan untuk kematangan gonad finfish ikan air tawar. Metode kegiatan. Metode yang dilakukan dalam manipulasi suhu dan pemberian pakan adalah mengukur suhu dengan termometer yang telah dipasang di akuarium dan selalu mencatat hasilnya pada pagi jam 7 dan pada sore hari jam 4. Melakukan pemberian pakan pada ikan dengan waktu yang sama setiap hari. Manipulasi lingkungan seperti fotoperiod, suhu air, atau substrat spawning dapat mengontrol reproduksi ikan dalam pemeliharaan. Dan ketika membudidayakan indukan, kondisi lingkungan berikut harus dipastikan dengan mempertimbangkan permintaan spesifik dari spesies yang dipelihara. 1. Air kolam yang cocok, 2. Suhu, 3. Oksigen, dan 4 adalah feed-like atau fotoperiod. Pakan. Suplai pakan yang cocok dan cukup yang paling terpenting pada induk ikan. Jika induk dibiarkan lapar, fase vitalogenesis perkembungan telur akan terpengaruhi. Jika pakan kekurangan dalam nutrien esensial, terutama asam amino, vitamin, mineral, perkembangan telur akan berpengaruhi yang akhirnya berujung pada kegagalan ovulasi. Oleh karena itu, indukan dipelihara pada pakan alami yang cukup atau pada pakan buatan yang kaya protein menghasilkan hasil yang cukup memuaskan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah 1 pompa, 2 jaring, 3 aerator, 4 termometer, 5 adalah pipanya. Setelah itu juga digunakan busa hati untuk memfilter. Ikan yang digunakan di sini adalah finfish air tawar. Persiapan wadah budidaya. Yang pertama kali dilakukan untuk mempersiapkan wadah budidaya adalah membersihkan wadah budidaya, yaitu akuarium. Sebelum membersihkan akuarium, maka bongkar terlebih dahulu peralatan dan atasannya untuk menghindari kerusakan. Kemudian, pindahkan substrat sebelum dicuci. Cuci substrat. Cuci akuarium hingga bersih sehingga tidak ada kotoran yang menempel. Setelah itu, lap dan keringkan akuarium hingga kering. Setelah kering, masukkan substrat ke dalam akuarium. Pasang pompa, aerator, dan peralatan lainnya ke akuarium yang sudah dibersihkan. Isi akuarium dengan air hingga penuh. Sekarang kita masuk pada tahap pemberian pakan.
Sesuai pada metode yang telah disebutkan, pemberian pakan dilakukan setiap hari 2 kali, yaitu pada jam 7 dan jam 4 sore. Pakan yang diberikan adalah bermerek Takari. Kandungan nutrisi pakan. Sesuai dengan label pada belakang pakan ini, protein kasar adalah minimal 30%, lemak kasar minimal 3%, serat kasar maksimal 4%, abu kasar maksimal 12%, dan kelembapan maksimal 12%. Data suhu air. Sesuai dengan metode yang telah disebutkan, pengukuran suhu dilakukan setiap hari 2 kali pada jam 7 dan jam 4. Di sini adalah data suhu harian dalam waktu 1 minggu. Di sini suhu cukup stabil karena adanya pompa, sehingga suhu tidak pernah berubah karena pompa membuat air menjadi lebih relatif panas. Di sini adalah data suhu harian pada minggu kedua dan suhunya relatif stabil seperti pada minggu pertama. Suhu diukur dengan termometer dan ikan diberi pakan komersial hingga matang gonat. Suhu sebagai faktor lingkungan memiliki peranan penting dalam budidaya ikan. Ikan merupakan hewan poikiloterm yang berarti suhu tubuh mereka mengikuti suhu sekitar, namun dalam kasus kerja otot dan metabolisme dapat sedikit lebih tinggi. Perkembangan dapat dengan besar dipengaruhi oleh suhu air. Pakan pada suhu rendah dapat menjadi normal, namun konversi pakan dan konsekuensinya pada pertumbuhan, terutama kematangan seksual, dapat dipertimbangkan lebih lambat. Durasi dari kematangan seksual juga tergantung pertama dari seluruhnya pada suhu lingkungan dengan hampir seluruh spesies ikan. Oleh karena itu, terdapat karakteristik nilai suhu total untuk setiap spesies yang sangat penting untuk gametogenesis. Hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh pada manipulasi suhu dan pakan adalah kematangan gonad bagi induk ikan finfish air tawar yang ditunjukkan oleh membesarnya perut pada induk ikan. Di sini merupakan referensi yang saya gunakan dalam praktikum ini.